Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 636 Lei Yunzi. 8 ahli itu tampak berpengalaman dan semua orang tahu bahwa mereka memiliki banyak pengalaman membunuh. Saat mereka menyerang, mereka melepaskan jurus-jurus mematikan yang ditujukan pada titik-titik vital Lin Yun. Tapi bukan itu saja, mereka berdelapan bahkan memanggil jiwa bela diri mereka. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat mereka, Leng Xiangyun berseru, "Jangan. Kakak Lin adalah orang yang baik." Tapi tepat ketika dia hendak bangun, pria parubaya di belakangnya mendorongnya kembali ke kursi saat dia mengikuti langkah pria parubaya berpakaian ungu itu. Matanya bersinar dingin saat dia menatap Lin Yun meskipun Leng Xiangyun memohon. "Paman Chen, jangan hentikan aku. Kakak Lin dalam bahaya." Leng Xiangyun penuh dengan rasa bersalah karena dia tidak menyangka situasinya akan berkembang seperti ini. Pria parubaya yang dikenal sebagai Paman Chen menggelengkan kepalanya. Dia tahu beberapa rahasia yang tidak diketahui Leng Xiangyun, jadi dia juga tidak berpikir bahwa sesuatu akan terjadi pada Lin Yun. Bahkan jika Lin Yun tidak bisa melawan mereka berdelapan, seharusnya tidak sulit baginya untuk melarikan diri. Tepat sebelum 8 ahli hendak mendarat, Lin Yun dengan lembut menepuk kursi sambil melesat ke samping dan menghindari serangan mereka. Hal ini membuat ke-8 ahli itu terkejut karena mereka tidak pernah menyangka Lin Yun bisa menghindari serangan mereka dengan mudah. Tapi mereka bereaksi dengan cepat saat mereka menerjang maju tanpa ragu-ragu. Menghadapi mereka, Lin Yun melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan memanggil kotak pedang ke tangannya. Sebelum 8 ahli bisa mendekat, Lin Yun dengan lembut menepuk kotak pedang dan kotak pedang yang padat itu menghantam mereka seperti gunung. Begitu terkena kotak pedang, 8 ahli itu memuntahkan darah dan terlempar jauh. Tapi kotak pedang itu terus berputar mengejar mereka, memukul mereka beberapa kali dan mematahkan tulang mereka. Ketika ke-8 ahli itu jatuh ke tanah, mereka mengerang kesakitan karena mereka tidak bisa lagi bangkit. Semua orang berdiri dengan kaget saat mereka menatap Lin Yun. Bersama dengan kursi itu, Lin Yun melayang ke langit dan mendarat di tempat dia duduk. Hal ini menyebabkan retakan terbentuk di tanah yang berjarak 4 kaki dari kursinya. Melihat pria parubaya berpakaian ungu itu, Lin Yun berkata, "Saya tidak punya niat buruk. Saya hanya bertemu dengan Nona Yun secara kebetulan dan menyelamatkannya. Yang saya butuhkan adalah tempat tinggal sementara. Yang terbaik bagi Anda untuk menjelaskannya sendiri." Semuanya terjadi dalam sekejap mata dan jika bukan karena 8 orang yang terbaring di tanah, mereka tidak akan percaya bahwa Lin Yun bergerak. Wajah pria parubaya berpakaian ungu itu menjadi jelek dan dia baru berbicara setelah sekian lama berlalu, "Ini adalah kesalahpahaman. Nama saya Gu Fei. 3 kepala benteng sedang keluar saat ini, jadi saya yang bertanggung jawab untuk saat ini. Alasan mengapa kami bertindak melawan Anda adalah karena kami tidak punya pilihan. 2 bulan lalu, Feng Wuhen, yang berada di peringkat 100 teratas peringkat kultivator iblis muncul di Kabupaten Flaxkite dan membasmi banyak kekuatan. Dia semudah Anda, itulah sebabnya. Mengapa kalian bertindak menentang saya melihat bahwa saya tidak termasuk dalam pasukan Tuan atau pasukan Tuan setengah langkah? Atau apakah karena saya tidak berada di peringkat awan naga?" Lin Yun menyelesaikan kalimat untuk Gu Fei. "Saya minta maaf untuk masalah itu. Tapi, Kabupaten Flaxkite tidak tenang akhir-akhir ini, dan musuh terbesar kita, klan Serigala Darah telah mengirimkan elit mereka untuk menyerang benteng 3 Elang. 3 kepala suku keluar untuk mencari informasi lebih lanjut. Mereka pergi lebih awal hari ini dan mereka akan kembali sebelum matahari terbenam." Gu Fei berkata dengan canggung saat dia mengamati Lin Yun. Dia mengatakan hal-hal ini untuk menenangkan Lin Yun untuk saat ini dan juga memberitahu Lin Yun bahwa 3 orang ahli asli dari kubu 3 Elang tidak ada di sini. Karena kubu 3 Elang bisa menguasai Kabupaten Flaxkite, mereka pasti berada dalam tahap yin yang. Tapi Lin Yun tidak mengalami perubahan pada ekspresinya. Melalui pertempuran di Laut Kusuo, dia telah memperluas cakupannya dengan pesat. Jadi, hal seperti ini tidak bisa menyebabkan perubahan pada ekspresinya. Tapi untuk beberapa alasan, dia bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang masalah ini. Klan Serigala Darah dan Benteng 3 Elang mungkin memiliki konflik, tapi mereka seharusnya jauh dari situasi hidup dan mati. Jadi tidak masuk akal bagi klan Serigala Darah untuk mengirim semua elit mereka.
Selain itu, ketiga kepala suku meninggalkan benteng untuk mendapatkan lebih banyak informasi, yang berarti mengabaikan keamanan benteng. Hal ini membuat keadaan semakin mencurigakan. Sementara mereka berbicara, pria parubaya berpakaian ungu itu mencoba mencari tahu tentang asal-usul Lin Yun. Ketika Lin Yun memberitahunya bahwa dia berasal dari Kekaisaran Qin besar, pria parubaya berpakaian ungu itu bingung karena dia jelas tidak mempercayai kata-kata itu. Tapi Lin Yun tidak mau repot-repot menjelaskan sesuatu jika Gu Fei tidak mempercayainya. Dalam sekejap mata, langit menjadi gelap dan hierarki atas benteng tiga elang mulai merasa cemas. Di masa lalu, bahkan jika ketiga kepala suku itu pergi, mereka akan selalu kembali saat matahari terbenam. Tapi ada yang mencurigakan bahwa mereka belum kembali. Dia Ken Gu, ini buruk. Seorang pengintai berlari dengan cemas sambil melanjutkan, klan serigala darah ada di sini. Mereka hampir 100 mil jauhnya dari benteng. 100 mil bukanlah jarak yang sangat jauh bagi para kultivator. Bahkan alam bela diri mendalam bisa menempuh jarak itu dalam 2 jam. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang mulai merasa cemas karena ketua mereka tidak ada di sini, belum lagi Lin Yun telah melukai 8 orang ahli mereka. Jika klan serigala darah datang sekarang, itu pasti akan menjadi pembantaian. Tenang. Gu Fei berteriak setelah terkejut sejenak. Jadi bagaimana jika mereka ada di sini? Benteng tiga elang telah berada di sini selama bertahun-tahun. Mereka tidak akan bisa menghancurkan susunan yang melindungi benteng dalam waktu dekat. Keluarkan perintah untuk waspada dan tutup semua pintu keluar. Lin Yun terkejut dalam hati karena segala sesuatunya menjadi lebih menarik. Terlalu banyak kebetulan bagi para elit klan serigala darah untuk datang saat ketiga ketua itu tidak ada. Lin Yun tahu bahwa Gu Fei hanya berpura-pura tenang. Tanpa kehadiran seorang ahli panggung Yin Yang, hanya masalah waktu saja sebelum mereka masuk ke dalam benteng dan menciptakan pertumpahan darah. Lin Yun, bagaimanapun juga, tidak berniat untuk ikut campur saat dia mulai berjalan-jalan di sekitar benteng. Dia bisa melihat orang-orang berkumpul dengan kecepatan yang terlihat di bawah tembok untuk menutup seluruh benteng. Hal ini membuat Lin Yun mengerutkan kening karena dia berencana mencari kesempatan untuk pergi. Dia tahu bahwa dia akan dicegat oleh klan serigala darah jika dia pergi seperti ini. Klan serigala darah memiliki banyak ahli tingkat yang dan dikabarkan bahwa ketua sekte mereka adalah seseorang yang berada di tingkat yin yang lebih tinggi. Kesempatan terbaik adalah pergi saat kedua belah pihak bertarung. Tapi dia tidak tahu apa yang klan serigala darah coba lakukan. Tepat pada saat ini, 3 sosok kuat muncul, yang membuat semua orang di benteng bersorak, para pemimpin telah kembali. Lin Yun mengangkat kepalanya dengan ragu untuk melihat seorang tetua muncul. Tetua itu memancarkan aura kuat yang bahkan lebih kuat dari sekte luar dari Tetua Agung Paviliun Sayap Darah. Orang itu mungkin adalah ayah Leng Xiangyu, salah satu ketua benteng. Lin Yun terkejut menemukan sosok yang begitu kuat di perbatasan prefektur awan. Di belakangnya ada 2 kepala suku lainnya, tapi mereka berdua terluka. Mereka bertiga mungkin memiliki kultivasi yang sama, tapi jelas ada jurang yang sangat besar di antara mereka. Ini berarti Ketua Leng pasti pernah mengalami pertemuan ketika dia masih muda. Setelah pemimpin Leng menghibur semua orang, dia berkata, tidak perlu panik. Saya sudah memeriksanya. Target klan serigala darah bukanlah kita, tapi perbendaharaan petir. Perbendaharaan petir. Bagaimana mungkin? Jadi, tempat di mana Lei Yunzi dimakamkan benar-benar di Flaxkite County. Bukankah itu hanya legenda? Banyak orang jenius dari sekte penguasa telah mencari di seluruh kabupaten Flaxkite, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Bagaimana itu mungkin? Bahkan jika Lei Yunzi dimakamkan di kabupaten Flaxkite, bagaimana klan serigala darah mengetahui lokasinya? Semua orang memiliki keterkejutan tertulis di wajah mereka. Ini benar. Aku dan ketua kedua terluka oleh orang dari sekte sayap darah itu. Orang itu memiliki peta harta karun dari masa lalu yang berhasil dia pecahkan baru-baru ini. 2 ahli panggung Yin yang di samping ketua Leng menjelaskan situasinya lebih lanjut. Keduanya terluka cukup parah karena mereka berdua memiliki luka besar di dada mereka. Luka mereka begitu dalam sehingga organ dalam mereka bisa terlihat. Jadi bisa dibayangkan betapa brutalnya pertempuran itu bagi mereka. Saya tahu ada peta harta karun, tapi saya tidak menyangka itu ada di tangan klan serigala darah. Ketua Leng berkata dengan sungguh-sungguh dengan wajah yang agak pucat. Di kejauhan, Lin Yun sedang berpikir keras saat dia sepertinya telah memahami sesuatu. Klan serigala darah mengirimkan para elit mereka untuk mengintimidasi benteng tiga elang sementara mereka mengirimkan para ahli untuk mencari makam. Tapi siapa sebenarnya Lei Yunzi?
N. Bab 637 Kanon Iblis Pemakan Darah. Lin Yun tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang Lei Yunzi. Mungkin Lei Yunzi adalah nama yang terkenal bagi mereka yang ada di Kabupaten Flaxkite, tapi Lin Yun benar-benar bingung. Melihat keterkejutan di wajah semua orang, dia bisa mengatakan bahwa perbendaharaan petir adalah sumber godaan yang sangat besar bagi semua orang yang hadir. Ketua Leng menyapu pandangannya ke sekeliling dan menemukan keberadaan Lin Yun. Meskipun matanya berkedip-kedip dengan keraguan, dia melanjutkan pidatonya, klan Serigala Darah adalah sekelompok orang yang licik. Mereka menyempurnakan armor naga api dan membuat kami bertiga terkejut. Tidak mudah bagi kita untuk mundur, tapi kita akan kehilangan posisi kita di daerah ini jika mereka mendapatkan perbendaharaan petir. Armor naga api. Lin Yun berpikir keras karena tampaknya dugaannya benar. Klan Serigala Darah telah mengandalkan harta karun untuk menghadapi ketiga ketua itu. Tapi tampaknya mereka tidak memiliki siapapun di tingkat Yin Yang yang lebih tinggi. Jika tidak, ketiga kepala suku itu tidak akan berhasil kembali. Lagi pula, jarak antara tahap Yin Yang yang lebih rendah dan yang lebih tinggi sangat besar. Lin Yun pasti tidak akan bisa melawan ketua sekte jika kultivasinya benar-benar dalam tahap yang lebih besar dan akan sulit baginya untuk pergi dengan aman. Namun, jika kultivasinya tidak berada pada tahap Yin Yang yang lebih tinggi, maka dia tidak akan terlalu menakutkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang berteriak sementara mata hierarki atas berkedip-kedip. Ketiga kepala suku tidak tahu bahwa pihak lain telah benar-benar menyempurnakan armor naga api di masa lalu. Tapi karena mereka mengetahuinya sekarang, mereka mungkin tidak akan dirugikan lagi. Selain itu, Benteng Tiga Elang juga memiliki banyak ahli. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai kesepakatan. Tidak mungkin mereka bisa memberikan perbendaharaan petir kepada klan Serigala Darah. Tapi mereka juga tidak bisa mengabaikan orang-orang klan Serigala Darah yang ditempatkan di luar Benteng Tiga Elang. Jadi seseorang harus tetap tinggal untuk menjaga tempat itu. Mengenai lokasi perbendaharaan, mereka tidak perlu khawatir karena mereka bisa membuntuti klan Serigala Darah. Karena harta karun itu berada di sekitar Benteng Tiga Elang, mustahil bagi klan Serigala Darah untuk mengusir mereka. Dengan sangat cepat, semua ahli tahap yang dari Benteng Tiga Elang berkumpul dan membentuk formasi yang kuat. Ada 3 di tahap yang puncak, 8 di tahap yang lebih besar, dan 11 di tahap yang lebih rendah. Ditambah dengan 3 kepala suku, total ada 25 orang. Kepala Leng, apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Gu Fei bertanya sambil menatap Lin Yun dengan dingin. Dia hanya bersahabat dengan Lin Yun untuk menenangkannya untuk sementara. Sekarang setelah ketiga ketua itu kembali, salah satu dari mereka bisa dengan mudah menghancurkan Lin Yun. Bunuh dia. Anak nakal itu tidak mudah saat dia menyerang. Dia hanya seseorang dengan asal-usul yang tidak jelas, belum lagi dia bahkan mengaku berasal dari kekaisaran Qin besar. Bagaimana mungkin tempat sekecil itu bisa melahirkan seorang jenius yang begitu menakutkan? Tidak ada yang memiliki kesan baik pada Lin Yun, terutama 8 orang yang dilukai Lin Yun sebelumnya. Inilah sebabnya mengapa banyak dari mereka menyarankan untuk membunuh Lin Yun. Sekali lagi, itu masuk akal karena Kabupaten Flaxkite adalah tempat yang tidak mengenal hukum. Tidak, jangan. Ayah, Tuan Muda Lin telah menyelamatkan nyawaku. Akulah yang membawanya kembali. Biarkan dia pergi, kata Leng Xiangyun dengan cemas. Berdiri di sampingnya, pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Leng Xiangyun terlalu polos dan naif. Bagaimana mungkin orang yang kejam seperti ayahnya peduli jika Lin Yun menyelamatkan putrinya? Dia bahkan mungkin akan curiga bahwa Lin Yun memiliki motif tersembunyi dalam melakukan hal ini, terutama ketika perbendaharaan petir baru saja muncul. Tidak ada perubahan pada ekspresi Lin Yun. Faktanya, dia menantikan bagaimana para ketua akan menanggapi. Mata ketua Leng berkedip-kedip tidak merata karena dia bisa merasakan aura berbahaya yang datang dari Lin Yun, yang menandakan bahwa Lin Yun bukanlah seorang kultivator biasa di tingkat yang lebih tinggi. Ini berarti Lin Yun seharusnya bukan orang dari Kabupaten Flaxkite atau bahkan Prefektur Awan. Pada saat yang sama, Lin Yun tidak boleh menjadi seorang kultivator pengembara karena aura yang tidak menyenangkan pada seorang kultivator pengembara tidak dapat disembunyikan. Yang terpenting, Lin Yun masih begitu tenang meskipun semua orang ingin membunuhnya. Inilah sebabnya mengapa ketua Leng ragu-ragu, tapi bagaimanapun juga, Lin Yun adalah faktor yang tidak pasti. Teman muda, apakah kamu tertarik untuk ikut dengan kami ke perbendaharaan petir? Kau bisa mendapatkan bagian dari harta karun itu, senyum ketua Leng sambil membuat keputusan dengan cepat. Oh. Lin Yun menatap ketua Leng dan menjawab dengan tenang, tentu.
Dia agak terkejut bahwa dia akan diundang. Kemudian lagi, dia mengerti arti di balik itu dengan cepat. Karena mereka tidak yakin seberapa kuat dia, mereka mungkin juga memanfaatkannya. Mereka juga tidak perlu takut jika dia memiliki motif tersembunyi karena mereka memiliki lebih banyak orang. Terutama Ketua Leng, yang mungkin berpikir bahwa Lin Yun tidak terlalu kuat. Dia bahkan tidak takut pada seseorang yang berada pada tingkat yin yang lebih rendah, apalagi seseorang yang berada pada tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, sudah pasti lebih baik bagi mereka untuk memiliki lebih banyak orang karena ketua sekte klan Serigala Darah telah menyempurnakan armor naga api. Jadi semuanya berada dalam kendalinya terlepas dari situasinya. Siapa Lei Yunzi? Lin Yun bertanya. Apa? Kamu bahkan tidak mengenal Lei Yunzi? Semua orang memandang Lin Yun dengan kaget. Ketua Leng melirik Lin Yun dan tersenyum, teman muda, kamu mungkin tidak tahu tentang orang ini karena kamu bukan dari sini. Tapi tidak banyak yang tidak tahu tentang dia di Kabupaten Flaxkite atau seluruh prefektur awan. 200 tahun yang lalu, dia adalah seorang jenius yang mengerikan dari Gua Langit Ziyue. Dia sangat berbakat dan menduduki peringkat pertama di peringkat awan naga 2 kali berturut-turut. Namun tak lama kemudian, dia mengkhianati Gua Langit Ziyue dan tidak ada yang tahu mengapa. Kemudian, dia mengandalkan slip kuno yang tidak lengkap untuk menciptakan kanon iblis pemakan darah, teknik iblis tak tertandingi yang sebanding dengan teknik kultivasi tingkat surga. Melalui teknik iblis ini, dia dapat melahap daging manusia dan memurnikannya untuk kultivasinya sendiri. Meskipun Gua Langit Ziyue mengirim orang untuk memburunya, mereka gagal dan malah dibunuh olehnya. Kanon iblis pemakan darah. Lin Yun terkejut bahwa teknik kultivasi jahat seperti itu ada di dunia. Bagaimanapun, itu memurnikan daging orang lain untuk tujuan kultivasi. Dia tidak bisa membayangkan seberapa cepat peningkatannya dan hanya memikirkannya saja sudah membuat bulu kuduknya merinding. 200 tahun yang lalu, Lei Yunzi muncul dengan kanon iblis pemakan darah dan membunuh semua tetua yang dikirim dari Gua Langit Ziyue untuk memburunya. Dia menciptakan kekacauan di seluruh prefektur awan. Banyak sekte mengirim orang untuk memburunya, tetapi Lei Yunzi berhasil melarikan diri setiap kali dengan pencapaiannya yang tinggi dalam rune spiritual. Dia membunuh para pengejarnya dan tumbuh semakin kuat. Tapi teknik iblis itu cacat. Semakin jauh Anda mengembangkannya, semakin tinggi persyaratannya. Tidak ada yang berani memprovokasi dia lagi pada saat dia berada di alam jiwa surgawi. Dia terjebak di tahap jiwa ketujuh untuk waktu yang lama, jadi dia harus mengambil risiko untuk membunuh jalan kembali ke Gua Langit Ziyue untuk melahap para tetua alam jiwa surgawi. Tapi sayang sekali dia dibunuh oleh sesepuh Empirean. Meskipun dia berhasil melarikan diri, dia terluka parah dalam prosesnya. 15 tahun yang lalu, dikabarkan bahwa dia meninggal di Flaxkite County setelah bertempur dengan para pengejarnya. Sebelum kematiannya, dia mengubur teknik kultivasinya dan semua hartanya di makamnya. Mereka yang mendengar ini berseru kagum. Lei Yunzi mungkin jahat, tapi ceritanya sangat mengejutkan. Bertahun-tahun yang lalu, para elit dari berbagai sekte akan mengirim orang ke Kabupaten Flaxkite untuk mencari makam Lei Yunzi, tetapi mereka semua kembali dengan tangan hampa. Jumlah orang yang datang berkurang 5 tahun kemudian dan tidak banyak orang yang mempercayainya lagi. Mereka memperlakukannya seperti legenda sekarang. Tapi sekarang, legenda itu menjadi kenyataan. Klan Serigala Darah benar-benar menemukan harta karun petir. Harta karun di dalam sana mungkin akan melebihi semua harapan mereka. Lagi pula, dia mungkin memiliki lebih banyak harta daripada banyak pasukan penguasa semu. Ketua Leng memasang ekspresi serius saat dia melanjutkan, tidak peduli apapun, kita tidak bisa membiarkan klan Serigala Darah memiliki perbendaharaan petir. Jika mereka mendapatkan kanon iblis pemakan darah, kita pasti akan dihancurkan. Benar, klan Serigala Darah telah memusnahkan banyak sekte di masa lalu. Jika mereka mendapatkan ini, mereka hanya akan lebih menakutkan daripada Lei Yunzi. Kita bisa bersaing untuk mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh Lei Yunzi, tapi kanon iblis pemakan darah harus dihancurkan. Semua orang bisa merasakan darah mereka mendidih karena kata-kata Ketua Leng. Lin Yun memperhatikan dari samping dengan dingin. Terlepas dari betapa benarnya orang-orang ini, mereka tidak ada bedanya dengan klan Serigala Darah. Pencapaian banyak orang terbatas karena bakat dan pemahaman mereka. Namun, kanon iblis pemakan darah dapat memungkinkan mereka untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan melahap daging orang lain. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka dapat dengan mudah memecahkan hambatan mereka dan akan dibiarkan dengan kemungkinan yang tak terbatas. Tidak banyak orang yang bisa menahan godaan ini. Yuner.
Ketua Leng menoleh ke putri kesayangannya dan berkata, Lei Yunzi adalah seorang spiritualis kelas 4 sebelum kematiannya, jadi perbendaharaan itu pasti akan diisi dengan susunan spiritual. Kamu mahir dalam rune spiritual, jadi ikutlah bersama kami. Oh, oke. Leng Xiangyun menganggukkan kepalanya setelah tertegun. Mahir dalam rune spiritual. Lin Yun menatap Leng Xiangyun dan jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Leng Xiangyun memasang ekspresi malu-malu saat dia menundukkan kepalanya, tidak. Saya hanya seorang spiritualis kelas 2. Dia bisa merasakan tekanan dari Lin Yun yang hanya bisa dirasakan oleh para spiritualis. Orang lain tidak bisa melihatnya, tapi Leng Xiangyun bisa dengan jelas merasakan energi jiwa pada Lin Yun. Jadi bagaimana dia berani mengklaim bahwa dia mahir dalam rune spiritual di depan Lin Yun? Setelah kedua ketua itu memulihkan sebagian besar luka mereka, kelompok itu, termasuk Lin Yun, berangkat pada malam hari. Bab 638 Labirin di Lembah. Para elit dari kubu Tiga Elang berangkat larut malam. Sesekali, mereka bertemu dengan blokade klan Serigala Darah, tapi mereka akan menyelesaikannya dengan mudah. Bagaimanapun, yang terlemah di antara mereka ada di tahap yang lebih besar, yang tidak termasuk Leng Xiangyun. Menemukannya. Benteng Tiga Elang akhirnya menemukan elit klan Serigala Darah di gunung yang sunyi. Benteng Tiga Elang membentang ribuan mil, jadi mereka lebih mengenal medan daripada klan Serigala Darah. Ada sebuah perkemahan di tepi gunung. Pasukan klan Serigala Darah adalah para elit dan pemimpin mereka adalah seorang pria dengan bekas luka panjang di sisi kanan wajahnya. Dia mengenakan baju besi perang tebal yang diukir dengan rune bermotif naga. Saat rune tersebut berkedip-kedip, seekor naga api terlihat melingkar di sekelilingnya. Orang ini adalah ketua sekte klan Serigala Darah. Banyak orang di Flaxkite County memanggilnya Serigala Darah karena kebrutalan dan haus darahnya. Seorang pecundang berani kembali lagi. Apa kalian lupa kalau kalian sudah dikalahkan olehku? Sepertinya pelajaran sebelumnya tidak cukup untuk kalian, kata Serigala Darah dengan dingin sambil tersenyum jahat. Armornya mulai berkedip-kedip saat aura ganas dalam tahap yin yang meledak. Badai dengan cepat menyapu lembah karena Serigala Darah. Sampah dari benteng Tiga Elang, pergilah. Jika tidak, jangan salahkan kami karena membunuh kalian semua. Hahaha. Pihak klan Serigala Darah menertawakan kubu Tiga Elang. Lin Yun melirik ke arah Serigala Darah. Dalam hal aura, auranya sedikit lebih kuat dari ketua Leng. Namun, dengan baju besinya, dia bahkan lebih menakutkan. Dengan baju besinya, dia bahkan mungkin bisa melawan seorang ahli dalam tahap yin yang lebih besar. Armor naga api telah memberikan kepercayaan diri kepada semua orang dari klan Serigala Darah. Tapi itu tidak menghalangi kubu Tiga Elang saat mereka mendekati Kam. Jangan bersandiwara denganku. Jika kau benar-benar mampu, kenapa kau membiarkan kami pergi? Karena perbendaharaan petir berada di perbatasan benteng Tiga Elang, tidak mungkin kau bisa melepaskan kami. Dalam skenario terburuk, aku bisa membocorkan berita itu dan tak satu pun dari kita akan mendapatkan harta karun itu, kata ketua Leng dengan dingin. Dia tidak meringkuk sedikit pun di depan klan Serigala Darah. Dengan dia dan dua kepala suku lainnya berdiri, kubu Tiga Elang merasa lega. Ketika klan Serigala Darah mendengar kata-kata ketua Leng, wajah mereka berubah. Mereka tidak takut pada benteng Tiga Elang, tapi jika berita sampai ke pasukan penguasa semu atau penguasa di prefektur awan, itu akan merepotkan. Tidak mungkin klan Serigala Darah bisa bersaing dengan kekuatan itu. Tatapan Serigala Darah suram karena dia juga memiliki kekhawatiran. Alasan mengapa ketiga kepala suku harus melarikan diri darinya sebelumnya adalah karena mereka tidak tahu tentang baju besi itu. Tapi sekarang mereka datang dengan persiapan, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan mereka lagi. Kemudian lagi, tidak mungkin bagi ketiga kepala suku untuk menyentuhnya. Dia dipenuhi dengan kepercayaan diri sekarang karena dia telah menyempurnakan armor naga api. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang ahli dalam tahap yin yang lebih besar, dia yakin bisa melindungi dirinya sendiri. Armor naga api lebih kuat dari yang dia bayangkan. Benteng Tiga Elang telah berada di sini selama bertahun-tahun dan kami tahu wilayah ini dengan baik. Jika saya benar, tidak akan mudah bagi Anda untuk menemukan harta karun itu bahkan dengan peta harta karun, kata ketua Leng. Mata Serigala Darah berkedip-kedip karena ketua Leng benar. Meskipun memiliki peta harta karun, mereka tidak berhasil menemukannya bahkan setelah semalaman mencari. Mereka tidak bisa memverifikasi simbol-simbol yang ada di peta. Mereka hanya bisa memastikan bahwa harta karun itu berada di sekitar 1000 mil. Radius 1000 mil tidaklah besar bagi seorang ahli alam Istana Ungu, tapi akan merepotkan bagi mereka untuk mencari tempat itu.
Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam di samping. Ketua Leng mungkin terlihat memiliki alasan yang kuat, tapi pada kenyataannya, dia hanya tidak ingin bentrok dengan klan Serigala Darah. Itu mungkin karena Ketua Leng mengkhawatirkan armor naga api milik Serigala Darah. Faktanya, mungkin tidak banyak yang bisa dia lakukan pada Serigala Darah. Serigala Darah ragu-ragu, yang membuktikan kalau Ketua Leng punya cukup banyak metode. Serigala Darah mungkin tidak tahu, tapi Lin Yun tahu bahwa kedua ketua itu masih terluka dan mereka tidak dalam kondisi terbaiknya. Jika mereka benar-benar bertarung, kubu Tiga Elang tidak akan mendapatkan keuntungan. Jadi mereka akan bergandengan tangan. Pikiran ini terlintas di benak Lin Yun sambil tersenyum. Itu seperti yang dia harapkan. Kebuntuan berlangsung sebentar sebelum kedua belah pihak menghentikan perselisihan mereka untuk sementara waktu. Para elit dari klan Serigala Darah dan kubu Tiga Elang terkejut. Bagaimanapun, kedua belah pihak memiliki perseteruan yang panjang, jadi mereka dipenuhi dengan kemarahan karena bergabung. Terutama bagi klan Serigala Darah karena mereka tidak ingin berbagi harta karun. Hanya Serigala Darah yang mencibir dalam hati tanpa ada perubahan pada wajahnya. Pada akhirnya, kekuatan diperlukan untuk bersaing untuk mendapatkan harta karun, jadi tidak masalah jika mereka melakukan gencatan senjata untuk saat ini. Karena Serigala Darah tak terkalahkan dengan armor naga api, dia percaya bahwa dia akan menang pada akhirnya. Dengan itu, kedua belah pihak telah melakukan gencatan senjata sementara. Bagaimanapun, mustahil bagi kubu Tiga Elang untuk menemukan harta karun tanpa peta. Lihatlah sendiri. Menurut peta, harta karun itu seharusnya berada 100 mil di timur laut. Namun, kami mencari sepanjang malam dan kami tidak menemukan gunung yang tinggi selain beberapa bukit. Serigala Darah menyerahkan peta itu pada Ketua Leng. Pihak kubu Tiga Elang berkumpul bersama untuk memeriksa peta itu sebentar sebelum mereka mulai tertawa. Apa yang kalian tertawakan? Serigala Darah berkata dengan dingin. Tidak banyak. Kami sudah tahu tentang lokasi ini. Memang, tidak ada gunung yang tinggi di sekitarnya, tapi ada satu gunung 15 tahun yang lalu. Namun, itu dihancurkan oleh Lei Yunzi sendiri dengan telapak tangan dalam sebuah pertempuran, dan hanya para veteran dari Benteng Tiga Elang yang mengetahuinya. Dihancurkan dengan telapak tangan. Lin Yun tetap tenang setelah mendengar ini. Mungkin terdengar agak berlebihan, tapi bukan tidak mungkin bagi para ahli alam jiwa surgawi. Ikutlah denganku. Ketua Leng memimpin semua orang ke reruntuhan. Tidak ada jejak gunung yang dulu ada di sini. 100 mil ke arah timur laut. Di sana. Ayo pergi. Semua orang bersiap-siap untuk bergerak. Dengan sangat cepat, mereka tiba di sebuah lembah yang dipenuhi dengan energi spiritual, tetapi tidak ada yang aneh dengan tempat ini. Serigala Darah melihat ke arah lembah dan bertanya, apa kau yakin ini tempatnya? Ini seharusnya tempatnya jika petamu tidak salah. Banyak elit sekte datang ke sini untuk mencari setelah kematian Lei Yunzi, tapi mereka kembali dengan tangan kosong. Jadi pasti ada labirin ilusi atau semacamnya, kata Ketua Leng dengan ketertarikan yang terpancar di matanya. Serigala Darah kembali ke kelompok klan Serigala Darah dan mulai berbicara dengan seorang pria tua berpakaian ungu. Orang itu benar-benar berhasil mengundang Guru Fu. Ketua Leng terkejut karena yang lain dari kubu Tiga Elang juga mengenali orang tua itu. Apakah dia kuat? Lin Yun bertanya. Selain Tuan Gu, dia memiliki pencapaian tertinggi dalam rune spiritual di Kabupaten Flaxkite. Kudengar dia pernah menjadi tamu dari Akademi King Lu, seorang spiritualis kelas 3, Ketua Leng menjelaskan sebelum berpaling pada dua ketua yang lain, perbendaharaan petir pasti ada di sini. Ayo kita pergi, kita lihat apa yang kita temukan. Yuner, kami akan bergantung padamu nanti. Leng Xiangyun menganggukkan kepalanya. Dia adalah seorang spiritualis kelas 2, tapi tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan spiritualis kelas 3. Di tepi lembah, Lin Yun memandangi mereka yang sibuk di lembah dan jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Jika perbendaharaan itu benar-benar ada di sini, susunan yang dibuat Lei Yunzi saat itu pasti cukup kuat. Jika tidak, tidak mungkin dia bisa membodohi begitu banyak orang. Menutup matanya, Lin Yun mulai melepaskan rune spiritual bulu api di istananya yang dalam saat dia mulai melepaskan energi jiwa. Setelah sekian lama, Lin Yun membuka matanya dengan kaget, tidak ada fluktuasi sama sekali. Dia tidak bisa merasakan fluktuasi rune spiritual di lembah. Jika memang ada susunan spiritual di sini, maka itu cukup kuat. Menyempitkan matanya sebentar, rune bulu api di istananya yang dalam mulai memancarkan cahaya keemasan, melepaskan segumpal kekuatan rune ilahi.
Setelah Lin Yun menghabiskan setengah dari energi jiwanya, dia menarik kembali pandangannya dan secara kasar memiliki ide tentang apa yang harus dilakukan. Di sisi lain, tamu klan Serigala Darah, Master Gu telah mengunci alis mereka. Apa itu benar-benar di sini? Tidak ada apa-apa. Apakah peta harta karun itu palsu? Setengah jam kemudian, klan Serigala Darah dan pasukan kubu tiga elang mulai kesal. Ratakan lembah ini. Jangan lepaskan 1 inci pun. Serigala Darah menginstruksikan saat semua orang mulai menghancurkan lembah. Lin Yun menggelengkan kepalanya dengan ringan saat melihat ini karena dia tahu itu sia-sia. Seorang spiritualis yang kuat bisa menggabungkan susunan spiritual ke dalam langit dan bumi, dan Anda tidak akan merasakan apapun bahkan jika Anda berada di dalamnya. Sepertinya saya harus membantu. Lin Yun bergumam dalam hati sebelum dia berbicara, tidak mungkin kalian bisa menemukan perbendaharaan petir dengan cara ini. Saat dia berbicara, dia langsung menarik perhatian semua orang. Bab 639 Keraguan. Serigala Darah dan Ketua Leng menoleh untuk melihat ke arah Lin Yun. Jika itu adalah orang lain yang berada di posisi Lin Yun, mereka akan merasakan tekanan yang besar. Namun, Lin Yun tidak mengalami perubahan pada wajahnya saat dia melanjutkan, jika memang ada susunan spiritual di sini, yang terbaik adalah kita mengintai lingkungan alam. Arai spiritual yang kuat dapat menyatu dengan sekitarnya, jadi menghancurkan lingkungan sekitar adalah sia-sia. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Serigala Darah berbalik untuk melihat Master Fu dengan keraguan di matanya. Guru Fu menganggukkan kepalanya, memang ada pepatah seperti itu. Dia mungkin memiliki beberapa pencapaian dalam rune spiritual. Tapi untuk saat ini, kita harus mendengarkan apa yang dia katakan. Guru Fu adalah seorang spiritualis kelas 3. Meskipun apa yang dikatakan Lin Yun masuk akal, dia tidak benar-benar mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa pencapaian Lei Yunzi dalam rune spiritual akan begitu tinggi. Jika Lei Yunzi telah mengatur susunan penyembunyian, maka dia akan dapat menemukan kekurangannya cepat atau lambat. Serigala Darah dan Ketua Leng melambaikan tangan mereka untuk menghentikan anak buah mereka menghancurkan lingkungan sekitar. Kalian masih tidak mengerti. Lin Yun mencibir sambil melanjutkan, jika memang ada susunan spiritual di sini yang menyatu dengan lingkungan alam, maka kita sudah berada di dalam susunan spiritual itu sendiri. Jadi mengapa repot-repot menemukannya? Mata Guru Fu berbinar ketika dia mendengar itu karena dia memiliki gambaran yang jelas tentang situasi mereka. Leng Xiangyun juga merenungkan kata-kata Lin Yun sejenak sebelum kegembiraan memenuhi wajahnya saat dia menatap Lin Yun. Itu pasti dia. Jika tidak, tidak mungkin bagiku untuk merasakan fluktuasi rune spiritual. Tapi akan masuk akal jika kita berada dalam susunan. Karena itu masalahnya, maka kita hanya perlu mengamati sekeliling kita. Kita akan dapat menemukan kekurangannya pada akhirnya, kata Guru Fu dengan penuh semangat. Karena mereka sudah berada di dalam arai, mengapa mereka harus mencoba mencarinya? Itu seperti menggunakan senter untuk mencari cahaya. Setelah semua orang memiliki ide yang jelas tentang apa yang harus dilakukan, kubu tiga elang dan klan Serigala Darah mulai mencari kelainan di sekitar mereka. Tidak ada yang peduli dengan Lin Yun lagi dan Lin Yun senang seperti itu. Tapi ketika dia berkeliling lembah, dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Klan Serigala Darah dan Benteng Tiga Elang saat ini sedang mencari di medan. Medan. Lin Yun tersenyum pahit. Apa yang bisa mereka ketahui dari medan? Pada kenyataannya, Lin Yun telah menemukan titik-titik aneh dalam susunan itu karena tanda jiwanya mengandung segumpal kekuatan rune ilahi. Dia memiliki gambaran kasar di mana letak kekurangannya. Tapi semua orang akan terkejut jika dia mengungkapkannya. Waktu berangsur-angsur berlalu saat orang-orang dari klan Tiga Elang dan klan Serigala Darah melanjutkan pencarian mereka. Meskipun mereka menemukan banyak tempat yang tidak biasa, mereka masih tidak bisa menemukan sesuatu yang konkret. Lin Yun berjalan ke arah Leng Xiangyun. Dia telah memeriksa lembah dengan mengandalkan pencapaiannya dalam rune spiritual. Keringat membasahi dahinya dan alisnya berkerut. Dia adalah seorang pekerja keras. Apapun yang menurut kubu Tiga Elang mencurigakan, dia akan segera memeriksanya. Bagaimanapun juga, mereka takut akan tertinggal dari klan Serigala Darah. Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Dia juga menginginkan bagian dari perbendaharaan petir, tapi dia tahu bahwa akan berbahaya baginya untuk pergi sendirian. Jadi setelah merenung sejenak, dia membentuk sebuah rencana. Mengambil sapu tangan dari kantong interspasial, dia berbicara kepada Leng Xiangyun, ini untukmu. Leng Xiangyun tertegun sejenak sebelum dia mengambilnya dengan senang hati untuk menyeka dahinya, terima kasih, Kakak Lin.
Ini semua berkat pengingat Anda bahwa kami membuat kemajuan. Jika tidak, kita mungkin masih dalam kegelapan sekarang. Tidakkah kau merasa bahwa kita semakin berkeringat sejak kita memasuki lembah? Lin Yun bertanya. Benarkah? Leng Xiangyun memiringkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum dia bersorak, angin. Itu pasti angin. Terima kasih banyak, Kakak Lin. Angin. Sorak-sorai Leng Xiangyun telah menarik perhatian banyak orang. Mereka yang berasal dari klan Serigala Darah dan Benteng Tiga Elang, yang mahir dalam rune spiritual, tercengang sejenak sebelum mereka mulai mencibir, sungguh lelucon. Bagaimana angin ada hubungannya dengan susunan spiritual di sini? Apa kau mencoba mengatakan pada kami kalau kami dibutakan oleh angin? Angin mungkin lebih lemah daripada di luar, tapi itu tidak mengherankan karena ini adalah sebuah lembah. Leng Xiangyun berbalik untuk melihat ke arah Lin Yun. Ketika dia melihat Lin Yun menganggukkan kepalanya, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, susunan spiritual di sini pasti labirin ilusi, seperti pemandangan yang kita lihat sekarang. Ini jelas bukan penampakan lembah yang sebenarnya. Jika ada sesuatu yang tidak biasa di sini, maka itu adalah angin. Jika saya benar, pusat dari susunan ini pasti berada di sumber angin. Tidak akan sulit bagi para ahli panggung yin yang untuk menghentikan angin di lembah ini, tetapi itu didasarkan pada prasyarat bahwa seseorang akan mempercayainya. Dia benar. Sementara semua orang merasa ragu, Guru Fu mendukungnya. Kejutan ada di matanya karena dia tidak percaya bahwa Leng Xiangyun berhasil menghubungkan arai dengan angin. Mungkinkah itu dia? Guru Fu berbalik untuk melihat Lin Yun. Leng Xiangyun baru berusia belasan tahun, jadi tentu saja semua orang meragukannya. Tapi tidak ada yang meragukannya lagi sejak Guru Fu berbicara. Serigala Darah dan Ketua Leng saling bertukar pandang sebelum mereka menutup mata dan melepaskan aura menakutkan yang menyebar ke seluruh lembah. Ketika semua orang merasakan apa yang mereka lakukan, mereka dengan cepat melonjak ke langit dan pergi dengan keterkejutan di wajah mereka. Dalam sekejap mata, Serigala Darah dan pemimpin Leng adalah satu-satunya yang tersisa di lembah. Lin Yun menyipitkan matanya saat dia menatap Ketua Leng. Semakin dia menatap Ketua Leng, semakin dia terkejut. Orang lain mungkin tidak bisa melihat apapun, tapi Lin Yun bisa karena dia punya pengalaman bertarung melawan 3 orang tetua tingkat Yin Yang. Dia bisa merasakan aura tersembunyi pada Ketua Leng yang jauh lebih menakutkan daripada tetua besar dari sekte luar Paviliun Darah. Dia bingung karena tidak masuk akal bagi seorang ahli panggung Yin Yang lebih rendah untuk berada di tempat terpencil seperti itu. Itu bahkan lebih membingungkan karena dia lebih kuat dari para tetua dari pasukan Tuan Semu. Lin Yun samar-samar bisa merasakan energi asal yang menakutkan yang datang dari Ketua Leng, tapi dia tidak yakin akan hal itu. Bagaimanapun juga, setiap ahli panggung Yin yang memiliki kartu truf mereka sendiri. Adapun Serigala Darah, dia juga bukan orang yang mudah ditaklukkan. Armor naga api yang dia kenakan telah menyatu dengan dagingnya dan aura kekerasan yang dipancarkan dari rune berbentuk naga sangat menakutkan. Sementara Lin Yun memeriksanya, mereka membuka mata mereka pada saat yang sama dan tersenyum. Menemukannya. Keduanya melambung ke langit dan muncul kembali 1000 meter jauhnya, menunjukkan hubungan yang baik saat mereka melemparkan tinju mereka pada saat yang bersamaan. Pukulan mereka menyebabkan keributan besar karena semua orang memiliki kegembiraan di wajah mereka. Sumber angin telah muncul. Pukulan itu menghancurkan sumber angin dan medan langsung mengalami perubahan drastis. Kemudian, langit diselimuti awan petir. Gemuruh petir memenuhi udara dan seluruh lembah tiba-tiba menjadi tandus. Tidak ada jejak kehidupan lagi. Semua orang yang mereka lihat sebelumnya telah menghilang, yang mengejutkan semua orang, termasuk Lin Yun. Ini adalah penampakan asli lembah itu. Bagian tengah lembah memiliki kawah besar dengan kilat yang berkedip-kedip. Perbendaharaan petir. Itu pasti pintu masuk perbendaharaan petir. Semua orang berteriak dengan emosional. Ketemu. Serigala Darah dan pemimpin Leng sama-sama memiliki kegembiraan di wajah mereka. Detik berikutnya, semua orang mulai menyerbu ke arah kawah. Melihat kawah itu, Lin Yun bingung karena kawah itu agak terlalu menakutkan. Seolah-olah ada iblis di dalamnya. Apakah susunan itu dimaksudkan untuk menyegel istana atau hanya sebuah labirin ilusi untuk mencegah orang menemukannya? Jika itu hanya sebuah labirin ilusi, maka bahaya di dalamnya akan sangat berkurang. Bagaimanapun, bahaya itu dimaksudkan untuk menguji apakah orang-orang di sini memenuhi syarat untuk mewarisi harta karun Lei Yunzi. Tetapi jika itu adalah segel, maka itu akan merepotkan karena itu berarti tempat ini sangat berbahaya. Anak muda, apa yang kamu pikirkan? Apakah Anda memiliki pemikiran tentang pintu masuk harta karun?
Tuan Fu datang untuk bertanya, melihat Lin Yun tetap tinggal. Bagaimana mungkin aku bisa tahu apa-apa jika kau belum mengetahuinya? Lin Yun tidak menyukai orang tua itu dan menuju ke kawah. Anak nakal itu pasti tahu sesuatu. Tuan Fu memandang sosok Lin Yun dengan dingin saat dia berpikir keras. Sepertinya dia harus memberi tahu serigala darah untuk mengawasi anak nakal ini. Bab 640 Feng Wuhen. Petir bergemuruh dari dalam kawah, membuatnya terlihat menakutkan di bawah naungan awan petir. Tapi mereka yang berdiri di dekat kawah memiliki kegembiraan di wajah mereka. Selain bakat dan pemahaman, para kultivator hanya bisa mengandalkan pertemuan untuk tumbuh lebih kuat. Perbendaharaan awan petir mungkin tidak sebanding dengan makam Empirean karena baru 15 tahun sejak disegel, tetapi Lei Yunzi masih seseorang di tingkat jiwa ketujuh dari alam jiwa surgawi. Dia adalah seorang legenda dan harta yang dia tinggalkan sangat menggoda klan Serigala Darah dan Benteng Tiga Elang. Dengan godaan seperti itu di hadapan mereka, tidak ada yang bisa memikirkan hal lain. Ketika Lin Yun tiba, dia melihat ke kawah dan jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Kawah ini tampak seperti sarang iblis dan dia tahu bahwa ini akan berbahaya. Arah yang ditinggalkan oleh kakek tua itu benar-benar merepotkan. Serigala Darah mencibir sebelum memberi isyarat pada anak buahnya. Pasukan klan Serigala Darah melonjak ke langit dan melompat ke Sang Pencipta, mengabaikan bahaya. Kamu, pergi. Kepala Leng mengutuk saat dia memimpin semua orang dari Benteng Tiga Elang. Pada saat ini, tidak mungkin dia membiarkan dirinya tertinggal. Beberapa saat kemudian, hampir semua orang memasuki kawah. Lin Yun ingin mengungkapkan kekhawatirannya, tapi jelas, tidak ada yang peduli dengan pendapatnya. Selain itu, bukankah mereka takut akan bahaya dengan turun langsung? Selain para ahli panggung Yin Yang, tidak ada kepastian bahwa orang lain akan aman, bahkan jika mereka berada di puncak panggung Yang. Sedangkan bagi mereka yang berada di tahap yang lebih rendah, itu bahkan lebih berbahaya. Lin Yun menggelengkan kepalanya melihat tindakan mereka. Tidak masalah baginya. Energi angin dan petir tidak bisa melukainya. Segalanya berkembang seperti yang diharapkan Lin Yun. Saat dia melompat turun, dia bisa mendengar derak petir yang keras diikuti dengan serangkaian teriakan. Kawah itu menderu dengan angin kencang dan petir. Lin Yun mengedarkan 9 transformasi naga biru untuk memurnikan semua energi angin dan petir yang datang padanya. Tidak hanya dia tidak terluka, tapi teknik pemurnian tubuhnya pun meningkat. Ikuti dia. Ketua Leng menatap Lin Yun dan langsung merasakan tanda-tanda aneh pada Lin Yun. Dia bisa mengatakan bahwa energi angin dan petir di sekitar Lin Yun lebih lemah. Saat mereka mengikuti Lin Yun, tekanan yang mereka rasakan langsung berkurang. 15 menit kemudian, Lin Yun mendarat di tanah. Sementara itu, orang-orang klan Serigala Darah tidak dalam kondisi yang baik. Pada dasarnya semua orang di tingkat yang lebih rendah terbunuh oleh petir. Sedangkan untuk kubu Tiga Elang, situasi mereka sedikit lebih baik karena mereka mengikuti di belakang Lin Yun. Mereka terhindar dari penderitaan beberapa kerugian. Kakak, ada yang tidak biasa dengan anak nakal ini, kata ketua ketiga sambil menatap Lin Yun. Dia bukan masalah, kan? Tidak usah repot-repot. Dia hanya berada di tahap yang lebih besar, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang situasinya. Karena dia ada di pihak kita untuk saat ini, sebaiknya kita manfaatkan dia. Ketiga ketua itu berbicara di antara mereka sendiri secara diam-diam. Setelah kedua pihak mendarat di tanah, sebuah ledakan terdengar saat dua sosok turun di samping kawah. Yang di sebelah kiri tampak berusia 15 atau 16 tahun, tapi dia tampak cukup berpengalaman dalam hidup dari matanya. Dia memegang pedang di tangannya sambil tersenyum menakutkan. Dia mengeluarkan tekanan yang kuat di panggung Yin Yang, yang mengejutkan banyak orang. Memiliki kultivasi tahap Yin Yang di usia yang begitu muda sangat jarang terjadi, bahkan di seluruh domain selatan kuno. Di sampingnya, berdiri seorang pria tua yang mengenakan pakaian abu-abu dan wajahnya dipenuhi kerutan. Klan Serigala Darah dan Benteng Tiga Elang menjadi berhati-hati ketika mereka merasakan aura pendatang baru. Siapa kamu? Tapi saat mereka bertanya, suara pedang bergemuruh bergema di lembah saat pemuda itu menghunus pedangnya. Dalam sekejap mata, puluhan sinar pedang menerangi seluruh lembah. Hanya butuh 1 detik baginya untuk membunuh semua orang yang ditempatkan di samping kawah. Feng Wuhen. Salah satu kultivator di dekatnya berhasil bertahan, tetapi ketakutan terlihat di wajahnya. Jadi pemuda itu adalah Feng Wuhen, seorang kultivator iblis yang muncul di Flaxkite County baru-baru ini. Dia jelas berusia lebih dari 50 tahun, tapi dia tampak seperti remaja muda.
Inilah sebabnya mengapa Lin Yun disalahartikan sebagai Feng Wuhen ketika dia tiba di benteng tiga elang. Setelah membunuh mereka yang ditempatkan di dekat kawah, Feng Wuhen mengeluarkan serbet untuk menyeka darah yang memercik di wajahnya. Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan cermin dan memeriksa dirinya sendiri sebelum menyimpannya dengan puas. Orang tua berpakaian abu-abu itu tersedak dalam hati saat dia mengalihkan topik. Feng Wuhen, kamu begitu tenang meskipun kamu membiarkan klan Tiga Elang dan klan Serigala Darah masuk lebih dulu. Kenapa tidak? Ada 3 salinan peta harta karun ini. Karena aku berani membiarkan klan Serigala Darah menemukan salinan terakhir, aku secara alami memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan mereka. Tapi aku hanya terkejut bahwa kubu Tiga Elang benar-benar ikut campur dalam masalah ini, kata Feng Wuhen. Ketika Feng Wuhen menyebutkan kubu Tiga Elang, dia terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa kubu Tiga Elang akan ikut campur dalam urusan ini. Tapi dia tidak terlalu mempermasalahkannya karena itu hanya akan membuat keadaan menjadi sedikit lebih merepotkan. Orang tua berpakaian abu-abu itu melirik Feng Wuhen. Feng Wuhen dekat dengan tahap yin yang lebih besar dan dia memiliki niat pedang yang kuat, jadi keyakinannya masuk akal. Beberapa saat kemudian, dia berbicara, Lei Yunzi mungkin memiliki banyak harta karun, tetapi hanya ada 5 yang berharga. Cannon iblis pemakan darah, cambuk raja guntur api ungu, anggur aoki, bunga penangkap mimpi, dan manik-manik Suan Lei yang ditinggalkan oleh tuanmu. Aku ingin tahu yang mana yang kau minati. Feng Wuhen tersenyum, tentu saja yang terbaik bagiku adalah memiliki semuanya. Tapi, yang paling aku inginkan bukanlah kanon iblis pemakan darah atau manik Suan Lei, tapi pil awet muda yang dia curi dari paviliun hujan berbunga-bunga. Seperti namanya, pil awet muda akan memungkinkan seseorang untuk mempertahankan penampilan awet muda. Hal ini langsung membuat pria tua berpakaian abu-abu itu terdiam karena Feng Wuhen sangat aneh. Tapi aku harus mendapatkan manik-manik Suan Lei terlebih dahulu. Dengan manik itu, aku akan bisa menekan kedua kakek itu. Tuan Guyan, Anda seharusnya bisa mendapatkannya dengan pencapaian luar biasa Anda dalam rune spiritual, bukan? Feng Wuhen bertanya dengan cahaya dingin berkedip-kedip di pupil matanya. Jangan khawatir tentang itu. Orang yang diundang oleh klan Serigala Darah, Master Fu, dikeluarkan dari Akademi King Lu saat itu. Adapun gadis itu dari Benteng Tiga Elang, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganku? Jadi ternyata pria tua berpakaian abu-abu itu adalah spiritualis terkuat di Flaxkite County, Master Gu. Di dasar kawah, kedua belah pihak sedang beristirahat karena mereka tidak tahu apa yang terjadi di permukaan. Wajah Serigala Darah dan pemimpin Leng terlihat jelek karena mereka menderita begitu banyak kematian sejak awal. Tapi mereka harus melanjutkan karena tidak mungkin lagi bagi mereka untuk kembali. Ada sebuah gua di depan. Beberapa saat kemudian, pengintai yang dikirim oleh klan Serigala Darah dan kubu Tiga Elang kembali. Berita yang mereka bawa kembali membuat semua orang bersemangat saat mereka berdiri. Ayo pergi. Dipandu oleh para pengintai, kelompok itu melakukan perjalanan hingga berhenti di sebuah gua yang gelap dan tenang. Gua itu tertutup rapat. Ketika mereka mendekat, mereka dapat melihat cahaya redup yang datang dari dalam gua dan semua orang dapat melihat 2 patung megah di dekat gua. Patung-patung itu adalah 2 ekor harimau yang ganas dan tingginya kira-kira setengah meter. Patung-patung ini, Lin Yun bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa dari patung-patung itu, tapi dia tidak yakin apa itu. Yang lain melihat patung-patung itu sebentar sebelum mata mereka terpaku pada 2 kata yang terukir di bagian atas gua. Ketua Leng memiliki kegembiraan di wajahnya saat dia bergumam, perbendaharaan petir. Tangan kanannya bersentuhan dengan salah satu kepala harimau dan tanah mulai bergetar. Samar-samar, auman harimau bergema dan sepertinya mereka akan terkubur setiap saat. Apa yang telah kau lakukan? Serigala Darah berteriak sambil menatap pemimpin Leng. Aku tidak tahu. Aku hanya menyentuhnya sedikit. Kepala Leng berkata saat dia jelas-jelas panik. Kamu bodoh. Apa kau mencoba membunuh kita semua? Serigala Darah mengutuk. Saat tanah berguncang dengan keras, klan Serigala Darah membuka pintu gua dan berteriak, Guru Sekte, masuklah. Dengan itu, semua orang dengan cepat memasuki gua tanpa ragu-ragu. Lin Yun masuk terakhir, tapi dia mempertahankan ketenangan di wajahnya saat melakukannya. Tapi sebelum dia masuk, dia melihat ke patung batu yang disentuh Ketua Leng sebelumnya dengan keraguan tertulis di wajahnya. Dia tidak berpikir panjang dan menepuk kepala harimau itu lagi. Kali ini, tidak ada keributan karena kedua harimau itu tampak seperti patung biasa. Aneh.
Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam saat dia bertanya-tanya apakah Ketua Leng benar-benar menyentuhnya secara tidak sengaja. Tapi setelah berpikir sejenak, Lin Yun menyentuh harimau di sebelah kanan dan masih belum ada reaksi. Kemudian, tepat pada saat ini, tatapan dingin melesat dari gua yang berasal dari Guru Fu, yang menyadari bahwa Lin Yun tidak mengikuti mereka. Kakek tua itu. Lin Yun melambaikan lengan bajunya sebelum memasuki perbendaharaan.